Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bumiayu, Bapak Kukuh Sarjono SPDMPD, dan yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru yang menjadi peserta diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Atik Suryanti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa hadir di tempat yang semoga Allah muliakan, di tempat yang semoga Allah berkahi, di ruang lab IPA 2 SMP Negeri 2 Bumiayu, dalam rangka semoga hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini ini menuntut ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, wa kulli man ittaba'a hudah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, Ibu Atik Suryanti mengundang kita untuk berbagi ilmu kepada kita semua tentang apa yang telah beliau dapatkan di program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Brebes, dan alhamdulillah beliau sudah bisa menerapkan salah satu modul ajar yang dia pelajari, salah satunya yaitu budaya positif. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan baca menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, acara pada kesempatan pagi hari ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, mengambil ibrah, pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Cara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bumiayu, pada yang terhormat Bapak Kukuh Sarjono SPDMPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu narasumber dan peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, Subhanallah yang dipanjatkan oleh Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, nikmat, sehat pada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di ruangan ini. Hari ini Bu Atik Suryanti mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Berarti panjenengan yang di sini punya budaya positif, dan panjenengan punya pemikiran yang positif pada diri sendiri, dan positif nanti bisa diterapkan pada anak-anak. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh CGP. Jadi salah satu kegiatannya adalah mengadakan diseminasi. Tentunya karena
Bu Atik ini juga masih latihan, ya kan? Jadi masih latihan gitu ya. Belum lulus. Kalau Pak Yasin, Pak Atik ini tinggal wisuda Pak ya. Ya, tinggal menerima sertifikat lah, ya. Atau apapun tentunya saya tahu. Yang jelas tinggal kegiatan terakhir wisuda. Ya, alhamdulillah kita sudah punya 3 guru penggerak, dan untuk angkatan ke-8 ini Bu Atik akan menyampaikan ya apa ya sharing lah, intinya sharing ya. Jadi bukan berarti nanti Bu Atik superior. Jadi ketika nanti penyampaian Bu Atik mungkin ada kekurangan, ya apa enggak ada kurang Bu, ya mohon dimaklumi ya Pak. Kita belajar bareng ya. Panjenengan harus ngambil ilmunya, ngambil hikmahnya untuk bisa diterapkan. Kemudian mudah-mudahan panjenengan tergerak, termotivasi. Bahasa ininya iri lah, iri kalau Pak Yasid, Pak Atik, kalau Bu Atik, sehingga panjenengan bisa nanti mendaftar menjadi guru penggerak. Jadi kalau gitu aku ya pengen lah melu. Jadi iri dalam hal ini semalah saya seneng. Kalau panjenengan punya iri ke yang di depan ini, asem ya aku kurang penggerak. Panjenengan yang greget, punya greget untuk menjadi guru penggerak. Jadi dalam hal ini menurut saya ya positif. Ya iri itu positif, yang penting jangan dengki. Iri positif. Jadi saya selalu menyampaikan, memberi semangat panjenengan biar semua ikut mendaftar kemudian menjadi guru penggerak. Ini adalah program pemerintah yang harus didukung, kemudian teman-teman kita juga didukung. Mohon dukungannya apapun nanti ketika Bu Atik punya acara apa, mungkin mengumpulkan beberapa teman, mohon bantuannya dan sebagainya. Ini panjenengan juga harus ikhlas, harus mau, karena apa? Mendukung, ya mendukung itu juga suatu bentuk sugesti buat Bu Atik, sehingga orang rewel, ketika panjenengan dikumpulkan, minta bantuannya untuk mungkin wawancara atau apapun itu, lelet berarti orang mendukung, sebagai mendukung ikhlas, memberi kemudahan pada teman kita yang sedang punya program, Jadi dukungan itu penting, moral penting, bagus, tidak lah. Setelah jadilah, jadi itu jadi apa? Presiden buruk menjadikan tadinya semangat jadi orang, Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini hal baru, aku juga belum ngerti. Saya sebagai kelas-kelas jujur, budaya positif yang seperti apa, aku belum ngerti, karena aku bukan guru penggerak sih. Saya bukan, sehingga saya kurang paham ke dalamnya seperti apa materinya. Yang jelas ini baik karena kita tuntutan zaman, tuntutan zaman itu harus seperti ini. Jadi guru itu harus melek teknologi, kemudian harus punya inovasi. Tuntutan zaman ini sudah tuntutan zaman. Jadi tuntutan zaman, tidak, walaupun panjenengan sudah berada di zona nyaman, zona nyaman, sehingga kalau ada perubahan terkadang kita alergi. Jadi kita itu kan sudah zona nyaman, ada perubahan pasti alergi. Artinya apa nanti seperti ini, paling-paling juga kembali seperti semula. Jangan positif, kita positif, makanya positif thinking dulu. Jadi monggo nanti siapapun setelah ini Bu Atik angkatan ke-8 ya. Nanti ada angkatan ke-9, kemudian saya kurang tahu. Ya sebelum masih buka ya, monggo nanti ya, monggo nanti pas pengen daftar, ben lulus pribadi ya, tanya sing sudah di depan ini, tanya ahlinya, Jadi bertanyalah pada ahlinya, jangan tanya yang koncone sebelah yang belum. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu Atik. Ini Bu Atik janjinya jujur saya juga kasihan karena dewekan Bu Atik itu.
Kalau kemarin kan bertiga, lanang pisan telu, ya sehingga kalau ada acara kayak gini kan Watik dewekan, yang gue snack dewekan, jadi tak subsidi dari kira kemudian saya. Ya. Jadi kasihan sehingga nanti ketika ada acara nih, lah snacknya gue kayak gini jadi maklumi, ya. Ya kan gitu ya, ini kan modal dewek ya, modal dewek gue. Tapi jenengan jangan, loh berarti aku nak tadi bukan itu. Dan akhirnya mau snack ini tidak suatu keharusan, ya. Iya, begini Bapak, kegiatan di sekolah itu kalau ada snack itu jadi ya orang bener apa jam jenengan itu nanti ada snack ketika sudah lewat jam 2, ya. Sudah di luar. Tapi kalau masih jam 7 sampai jam 2, ya, ketika ada kegiatan tidak ada snack, tidak ada makan, itu yang ada kegiatan tidak salah. Karena Pak, memang jam panjang jam gitu jam kerjanya. Kecuali lewat jam 2 kok. Lah ini mending langkah snack, langkah makan. Panjang berat menumpuk. Ya. Jadi jangan dibalik. Nah, kegiatan langkah snack, ya. Padahal masih jam kerja mah. Jam kerja ini kan peteng apa kan tanggung jawab panjenengan sendiri, ya. Karena jam kerjanya seperti itu. Nggih, Bapak Ibu, monggo nanti disimak, diperhatikan, di apa resapi apa yang disampaikan Pak Atik. Sekali lagi kita belajar bareng-bareng, ya. Intinya kita belajar bareng-bareng sehingga nanti kalau ada tanya jawab, ojo sing angel-angel. Jadi kita ngomong diperkoto panjenengan, ya buatnya coba kayak apa, ya. Jangan. Oke, jadi kita butuh aktif, kita nanti aktif bagus, ya. Tapi ini ya mungkin hanya 1 jam lah, ya. Nanti kasihan Bu Yenaris yang ngatur jam, ya. Bu Yena, ya. Dan yang lain, ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Dan nanti mohon bantuannya di pakarnya 2 nanti mau didampingi Pak Yasir Tiro Pak Atik, ya. Bukan dinakali oleh teman-temannya, ya. Kayak sing ngancam sih Pak Saldi, ya. Enggak takut sing angel. Sama guru jangan Pak Saldi, ya. Terima kasih selamat mengikuti diseminasi ya, budaya positif, ya. Dia apa dia diseminasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang artinya banget, okay. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, okay. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kukus Sarjono SPD MPD yang telah memberikan sambutan. Memang benar ya, kita dibolehkan iri Bapak Ibu, boleh iri. Tapi untuk hal yang baik seperti tadi ilmu pengetahuan dibolehkan seperti itu. Tapi ketika ada orang kaya punya mobil kemudian jangan iri, mudah-mudahan tertabrak itu nggak boleh. Bener Pak. Ketika misalkan Pak Yasin ranking 1, kemudian Bu Fiti mau ranking 10 mau ngejar Pak Yasin, itu dibolehkan. Iri yang seperti itu dibolehkan. Iri yang seperti itu dibolehkan. Misal iri yang seperti itu dibolehkan. Ngejarnya pakai kereta Bu. Ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ketika teman kita yang sudah mencapai satu, misalkan tujuan kita yang tadi guru penggerak sudah, kemudian buatik ini proses. Jangan boleh iri kepada kami, boleh. Ini diboleh. Nah, tapi iri yang tadi benar ya, terhadap ilmu pengetahuannya jangan iri. Pak Atik dhuwur semene nyontot cendek bae semene ora bisa dhuwur. Iri terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu dibolehkan. Sehingga memotivasi kita untuk bisa menjadi seperti itu yang dibolehkan. Ya. Kemudian mudah-mudahan kita juga yang di sini bisa bergerak, kemudian bergerak bisa menggerakkan rekan-rekan kita biar nanti pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu benar-benar bisa
membuat anak menjadi nyaman, bisa membuat anak itu lebih senang belajar di sekolah. Yang selama ini mungkin kan pengennya balik, baik. Nah, mudah-mudahan dengan ada program ini anak-anak kita itu jadi senang di sekolah, malah orang gelem balik. Tapi ya jangan sampai senang di sekolah, malah orang gelem lulus, repot lagi. Ya, itu hanya intermezzo. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah tadi apa yang disampaikan Pak Gubernur Selalu SPD. Baik, selanjutnya langsung saja materi diseminasi tentang budaya positif akan disampaikan oleh CGP kita dari Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Sejumlah angkatan ini 160 ya Bu? 117. Kalau kemarin angkatan 7 275, hampir 2 kali lipat lebih. Sekarang hanya 117. Angkatan 9 mungkin kan tidak ada pembukaan ya Bu ya? Sudah ada ya, pasti dari angkatan 8 karena udah kebanyakan ya di angkatan 9. Berarti nanti Bapak Ibu angkatan 10, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Mumpung sebelum 2024 masih ada kesempatan, barangkali nanti 6 bulan ke depan nggak ada lagi kan. Ya, gunakan kesempatan ini dengan baik. Baik, monggo Bu Atik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Atik atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bungayu, Bapak Kuku Sarjono SPD MPD, yang terhormat Bapak Astik Afanuddin SPD dan Bapak Yasid senior saya, terima kasih atas pendampingannya. Yang terhormat, salam dan bahagia Pak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Bungayu. Anteng sekali Bapak Ibu. Izin berdiri Bapak. Sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif, Bapak Ibu untuk mencairkan suasana, boleh saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Asik. Biar tidak tegang Bapak Ibu ya, kita sini nih Pak Ibu. Pak, nggak usah duduk aja. Duduk aja nggak apa-apa. Duduk aja Bapak. Speaking Bapak biar enggak kan joget nanti cuma untuk melatih konsentrasi kita Bapak, fokus kita untuk melatih fokus kita saja sebelum kita memulai diseminasi ini, agar fokus kita yang tadi lapar, pengen jajan dan sebagainya, kita kembali ke sini bersama-sama kita belajar seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak. Saya berdiri di sini bukan untuk memberikan yang terbaik materi dan sebagainya, bukan, kita belajar bersama. Jadi untuk melatih fokus kita, saya ingin melakukan permainan. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau bilang malam, setengah tepuk. Begitu nih Bapak Ibu, kayaknya sudah hafal semua dengan permainan ini. Tapi ini kadang sering terjadi, sering dilakukan, tapi kadang yang ngeblank. Seperti ini Bu, seperti ini. Jadi nggak ada bunyi. Iya. Kalau malam itu nggak ada bunyinya. Malam berarti cuma seperti ini. Kalau pagi 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam setengah. Nanti kalau yang ada bunyi atau tidak sesuai, maju ya Bapak Ibu ya. Maju, harapannya seperti apa? Oke. Saya mulai Bapak Ibu. Pagi, siang, pagi, sore, malam. Oke, mulai ya, agak cepat. Siang,
guru yang memandu. Terus ya. Mau bikin semangat. Pagi, siang, sore, pagi. Oke. Siang, sore. Lewat konsen gue tikai. Malam, pagi, sore, siang, malam. Alhamdulillah. Monggo silakan duduk lagi Bapak Ibu. Sedikit bermain-main agar pikiran kita fresh dan melatih konsentrasi ya Bapak Ibu ya, melatih fokus. Dan ini saya lanjutkan. Sudah dulu nih Bapak Ibu ya, nanti waktunya habis, diberi waktu cuma 1 jam. Jadi permainan seperti ini Bapak Ibu, sebelum saya mengawali diseminasi budaya positif, hal ini bisa kita lakukan saat memulai pembelajaran di kelas. Ini termasuk juga dalam budaya positif. Anak-anak akan kembali senang, ceria, dan konsentrasi lagi. Setelah misalkan, apalagi kalau jam terakhir Bapak Ibu, kita sebagai guru aja, kalau jam terakhir sudah lemes, mereka pun sama. Mereka itu manusia yang harus kita manusiakan. Jadi mereka punya perasaan yang sama dengan yang kita rasakan, capek, lelah, dan sebagainya. Mungkin dengan sedikit permainan akan merefresh pikiran kita bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Diseminasi positif, aksi nyata modul 1 yang akan saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa membedakan Bapak Ibu guru bahasa Indonesia nih. Kenapa saya memilih diseminasi, bukan seminar atau yang lainnya? Bapak Ibu bahasa Indonesia nih, Pak Yasin nih, gimana Pak Yasin? Kenapa nggak saya memilih seminar budaya positif atau workshop atau apalah, tapi saya lebih memilih ke diseminasi budaya positif. Kenapa Bapak Ibu? Lebih keren. Bahasanya kayak nggak lulus. Jadi kalau sepengetahuan saya Bapak Ibu, diseminasi itu adalah dalam suatu forum tertentu, orang-orangnya yang dituju tertentu untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan atas dasar informasi dan kesadaran itu peserta itu nanti akan menerapkannya. Seperti itu. Jadi harapan saya, harapan kita bersama, setelah acara diseminasi budaya positif ini kita sadar dan mulai menerapkan di dalam kelas kita masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai pendidik Bapak Ibu, sebelum saya mulai lagi, apa sih tujuan pendidikan itu? Kan tadi sudah konsen, sudah fokus. Tujuan pendidikan itu apa Bapak Ibu? Mencerdaskan anak bangsa. Terus mendidik karakter, betul. Mendidik karakter. Apa bedanya mendidik dengan mengajar, Bu? Mengajar itu hanya yang betul. Kemudian kalau mendidik mengarahkan. Karakter dimasukkan. Mengajar juga. Kalau mendidik itu mengarahkan, betul. Betul sekali Bapak Ibu, mengarahkan. Mendidik itu mengarahkan, atau kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan dari pendidikan yang sedang kita lakukan di sekolah kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, pada murid untuk tumbuh, mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup sebagai dirinya
maupun sebagai bagian dari masyarakat. Jadi kita itu Bapak Ibu cuma menuntun, iya, mengarahkan. Kita tidak menjadikan, tidak, tetapi menuntun. Anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Seperti itu. Kita harus mengingat lagi nih, nggak ada kamu mau jadi apa. Ini berlaku untuk anak kita juga Bapak Ibu. Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi perawat, kamu harus jadi guru. Nggak seperti itu ternyata Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang tua, dalam kapasitas kita sebagai penuntun, itu kita mengarahkan anak, menuntun anak sesuai kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi anak itu terlahir seperti yang kemarin saya sampaikan waktu visi ya Bu ya, saya sudah sampaikan, anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong Bapak Ibu, tetapi anak itu terlahir sudah memiliki garis halus, dan tugas kita sebagai pendidik itu menebalkan garis tersebut agar anak tidak salah arah, agar anak selamat hidupnya sebagai dirinya dalam masyarakat ataupun sebagai dia pribadi. Seperti ini, agar dia menemukan potensinya Bapak Ibu. Tugas kita seperti itu. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada lagi kamu harus ini, kamu harus itu. Kita sepakati dulu bahwa pemikiran kita itu adalah sebagai penuntun. Nah, di sekolah kalau kita mau menuntun anak untuk mencapai kebahagiaannya, berarti kan kita harus seperti apa sih kita itu, gitu kan? Sekolah kita harus seperti apa sih agar dapat menuntun anak kita? Kalau diibaratkan Bapak Ibu, kita itu sebagai petani, sama seperti petani yang menanam benih jagung misalnya. Benih jagung nggak mungkin tumbuh akan menjadi padi. Jagungnya akan tumbuh menjadi jagung. Hanya bedanya jagung itu akan tumbuh menjadi bagus atau tidak bagus. Untuk menjadi bagus kira-kira harus seperti apa Bapak Ibu? Dirawat, dikasih pupuk, terus disiram, diambil rumputnya, diambil pengganggunya, betul. Gulma-gulmanya diambil, terus apa lagi? Intinya apa Bapak Ibu? Mengkondisikan tempat tumbuhnya jagung tersebut agar sebaik mungkin, begitu kan? Bagaimana tempat tumbuhnya jagung sebaik mungkin, sebagus mungkin biar jagung itu bisa tumbuh secara maksimal. Nah, kaitannya dengan kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita membuat suasana di sekolah, di kelas menyenangkan agar anak-anak itu potensinya keluar, agar anak-anak itu bahagia, agar anak-anak itu menerima pembelajaran dari kita itu dengan perasaan senang. Beda kalau anak menerima pembelajaran dalam keadaan tertekan Bapak Ibu, itu anak tidak akan masuk, letak, runtat. Bu Ayu datang sudah gemetar. Ya Bu Ayu, seperti itu. Jadi jadilah guru yang menyenangkan, karena guru yang menyenangkan itu nanti akan dapat membuat suasana kelas, suasana anak-anak itu ceria, dan mereka diharapkan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian kembali ke judul budaya positif. Budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Dulu pernah disampaikan sama Pak Ati, Pak Yansi, dan Pak Andri tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi juga. Mungkin Bapak Ibu kita nggak menyadari bahwa itu ternyata budaya positif. Yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Setelah saya menerima pembelajaran di guru penggerak, ternyata nah kayak gitu, kan saya juga setiap hari kayak gitu, tapi nggak ngerti istilahnya. Silakan Pak. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang apa-apa profil pelajar Pancasila? Karena dalam profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup keseluruhan yang diharapkan Bapak Ibu. Di situ ada pendidikan karakter, seperti yang tadi tugas kita guru apa sih? Mengarahkan agar berkarakter. Iya betul. Seperti itu. Jadi ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan. Nilainya apa sih? Nilai yang kita yakini. Kalau kita
kita sudah punya nilai, Bapak Ibu punya nilai nggak? Contohnya Bapak Ibu, nilai yang sudah diyakini. Sabar. Betul. Sabar. Penjabaran dari sabar, dari nilai keyakinan sabar itu banyak sekali contohnya penjabarannya. Penjabaran dari nilai sabar Bapak Ibu, contoh konkret perilakunya. Mungkin Bu Dwi sabar. Sabar. Dari nilai kebajikan yang kita miliki sabar itu penjabarannya contoh konkretnya banyak sekali. Contohnya Bu Dwi. Oke. Menghadapi anaknya dengan cara berbicara bersama itu yang sabar menghadapi karakter anak yang gaya bicaranya dengan guru itu kurang sopan ya. Oke, itu satu. Dan masih banyak lagi langkah konkret atau contoh-contoh nyata dari satu nilai kebajikan sabar. Nah, nilai kebajikan itu yang akan kita ambil dari anak-anak kita Bapak Ibu di kelas. Oke, makasih Pak. Kemudian Bu, kalau kita akan mengatasi itu seperti Elsa itu gimana? iya. Nanti Bu, nanti ada tanya jawab, kita diskusi bersama. Nanti kita diskusi bersama. Insya Allah ada di sini Pak Yasin juga ada pengalamannya dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Sudah ya Pak ya, sudah dilaksanakan ya Pak. Pak Yasin, kita sudah melaksanakan segitiga restitusi Bu, bukan jiros. Ada nanti penyelesaian masalah siswa itu tidak dengan hukuman, tidak dengan melas sebagai guru kita itu membuat rasa bersalah, bukan seperti kamu tak nggak kasihan apa sama bu guru itu loh. Nanti di mana kepala sekolah kalau kamu menurut guru malu kalau kamu seperti ini punya anak, nggak seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Atau pemantau itu kamu sudah melakukan 5 kali, berarti kalau sudah 5 kali kamu push up, misalkan itu pemantau. Kemudian yang paling bagus itu adalah yang diharapkan itu kita melaksanakan segitiga, jadi mambrah nih segitiga restitusi. Tapi di sini ada konsep utama dari budaya positif. Saya sampaikan dulu konsep utama dari budaya positif itu ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Yang tadi untuk menangani ERSA itu pakai ini Bu, segitiga restitusi. Kenapa dengan segitiga restitusi? Nanti kita akan lihat kebutuhan ERSA yang tidak terpenuhi itu apa. Ini sangat terkait tuh, saling terkait. Dia mempunyai, jadi manusia itu ada punya kebutuhan berapa Bu? Kebutuhan pokoknya manusia ada 5. Apa Bu? Buktikan nih, kita. Kebutuhan pokok dari kebutuhan dasar manusia, makan, minum, terus sandang pangan, gitu kan? Oke, kalau di pendidikan kebutuhan itu satu, Bapak Ibu, rasa aman, kasih sayang, kasih sayang dan diakui. Saya diakui, saya punya kasih sayang. Kemudian penguasaan, saya bisa mampu mengikuti pembelajaran ini, berarti saya menguasai. Dia akan terpenuhi kebutuhannya, jadi dia nggak akan bertingkah Bapak Ibu. Kalau 5 dasar kebutuhan manusianya terpenuhi, kesenangan, kebahagiaan itu perlu juga. Anak-anak itu senang bermain, ya kita berikan dengan permainan. Jadi 5 kebutuhan, tapi saya nggak membahas ini Bapak Ibu, saya akan lebih konsentrasi ke keyakinan kelas. Karena ini sudah dibahas sama Pak Yasin sama Pak Afrik. Jadi saya mempertimbangkan barangkali Bapak Ibu masih ingat. Jadinya saya nggak akan membaca. Kalau dibahas juga terlalu panjang, ini dibahas 3 orang dulu. Jadi saya hanya mengambil dulu. Nanti kita diskusi di luar.
forum ini untuk membuat si Elsa punya kesadaran diri, punya disiplin positif, Bu. Insya Allah. Jadi di sini saya akan lebih menekankan ke keyakinan kelas. Selama ini Bapak Ibu kembali lagi fokus lagi, keyakinan yang ada di kelas itu bukan keyakinan kelas, tapi adanya peraturan kelas, aturan kelas. Dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Kesepakatan guru dan siswa. Kesepakatan wali kelas dan siswa. Yang selama ini terjadi, aturan yang kita guru dan sekolah. Kita membuat nanti ada aturan harus datang tepat waktu seperti itu kan. Nanti kalau tidak datang tepat waktu ada hukumannya apa? Kan seperti itu. Dan hukuman itu biasanya datang secara tiba-tiba. Lihat Elsa datang terlambat, Elsa aku terlambat lagi, sini push up 10 kali. Datang tiba-tiba itu kalau hukuman. Tapi kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita tidak akan memberikan hukuman secara tiba-tiba seperti itu lagi Bapak Ibu. Tapi kayaknya semoga tidak hanya dalam dongeng ya. Kita bisa menerapkan seperti itu. Jadi keyakinan kelas beda dengan aturan. Kalau aturan tadi dibuat oleh guru, harus dipatuhi oleh murid. Murid mematuhi itu bukan dari kesadaran sendiri, tetapi dari paksaan. Jadi ada 3 motivasi. Motivasi karena penghargaan, motivasi karena hukuman, dan motivasi karena dari dalam diri sendiri. Yang kita harapkan anak-anak itu mematuhi aturan yang ada di sekolah, mematuhi kesepakatan itu karena kesadaran sendiri. Itu makanya kita buat bukan aturan kelas, makanya saya pengennya yang ikut diseminasi ini wali kelas. Jadi kita buat dulu Bapak Ibu di kelas kita masing-masing kesepakatan kelas, bukan aturan kelas 7C atau tata tertib kelas 7C, bukan seperti itu. Tapi kesepakatan kelas 7A. Mumpung masih baru Bapak Ibu, mumpung masih baru masuk ke kelasnya, jadi kesepakatan. Kesepakatan boleh atau keyakinan kelas boleh Ibu. Iya. Kontrak belajar. Ada istilah sendiri untuk PK ya. Jadi keyakinan ini pengertiannya nggak akan saya bahas deh Bapak Ibu. Boleh dibaca sendiri, nanti bosan saya akan lebih menekankan kepada membuat keyakinannya. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi disepakati bersama. Maksudnya kita di kelas nih pengen kelasnya seperti apa sih anak-anak, kan seperti itu. Pasti anak-anak jawab. Saya kemarin sudah mencoba di kelas, anak-anak tuh kompak Bu. Terus apa lagi? Nggak ribut Bu, bersih Bu, dan seterusnya. Ini nilai kebajikan yang muncul dari keinginan anak-anak. Kita tahu Bapak Ibu, itu sebenarnya nilai kebajikan yang sudah dimiliki oleh anak, yang sudah diinginkan oleh anak. Kalau kita tampung, kalau kita akomodir, kalau kita misalnya kita wadahi, kita fasilitasi, itu akan jadi keyakinan yang akan dengan kesadaran sendiri anak akan mematuhinya. Kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai universal yang diyakini bersama berasal dari dalam diri yang tadi. Keinginan dirinya, bukan bu gurunya yang nulis, bukan bu gurunya yang kamu harus datang tepat waktu, nih aturan-aturannya di kelas, bukan seperti itu. Jadi keyakinan nilai universal yang diyakini bersama berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Bu gurunya nggak usah maksa. Kamu pengen tertib nggak? Ya tulis tertib, nggak kayak gitu. Kamu pengen nggak dihukum? Ya disiplin, nggak seperti itu. Jadi dia lahir dari pemikirannya dia. Saya pengennya seperti apa sih di kelas ini? Pengennya seperti apa sih? Itu keyakinan kelas. Kemudian karakteristiknya, ciri-ciri keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan kelas, Bapak Ibu. Ini ciri-cirinya. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Nah, dibuat dalam bentuk ini Bapak Ibu. Ini kita garis bawahi. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif tadi saya lihat ada dari teman kita Bu Ayu sudah praktek membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan saya lihat kalimat-kalimatnya kalimat positif. Saya lihat seperti itu. Jadi karena Bu Ayu buat bahasa Indonesia, jadi mungkin paham kalimat positif sama kalimat yang negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimat positif itu misalkan seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Menjaga kebersihan bersama. Betul.
seperti itu. lagi. Seperti itu. Itu nilai kebajikannya apa, Bu? Nilai kebajikan yang diyakini di situ apa? Ya mereka itu dengan Kebersihan. Iya, nilai kebajikannya kebersihan. Kebersihan. Seperti itu. Ini karakteristik keyakinan kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi tidak gurunya yang memberikan ini seperti ini bukan. Tapi semuanya harus bersuara. Mengeluarkan pendapatnya. Kamu pengennya seperti apa? Kamu pengennya seperti apa? Seperti kemarin saya melihat di pembelajaran saya buat seperti itu. Bu, pelajarannya sebentar aja. Game, Bu. Habis itu main game, Bu. Ada yang mulai seperti itu. Kita tampung semuanya dulu, ditulis semuanya dulu. Nanti baru ada langkah selanjutnya. Nanti ada langkah-langkah prosedurnya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bercurah pendapat tadi. Kita tampung semua dari warga kelas, dari anak-anak kita, dari murid-murid kita maunya apa. Kita tulis, Bapak Ibu, kita sebagai wali kelasnya tulis di papan. Dia maunya apa, kita tulis di depan. Banyak sekali keinginannya, 32 siswa pasti banyak ya kan. Satu siswa kadang lebih dari satu dia mintanya. Kemudian yang kedua, mencatat masukan. Nah, kita mencatat di depan. Dari masukan-masukan itu pasti kalimatnya masih macam-macam. Nanti sebagai guru, kita bersama-sama dengan murid membimbing mengganti kalimat negatif menjadi positif yang tadi. Dilarang membuang sampah dengan kalimat positifnya, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas bersama-sama seperti itu. Nah, setelah itu menemukan nilai kebajikan. Nilai kebajikannya kebersihan. Nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas 7 ada 10 kelas, boleh beda-beda Bapak Ibu. Karena itu cuma pendapat dari masing-masing warga kelas. Kelas 7A ada kebersihan, kelas 7B nggak ada kebersihannya. Itu bebas. Karena semua kelas, semua warga kelas menginginkan kelasnya kan macam-macam. Saya pengennya kelasnya indah, banyak hiasannya dan sebagainya. Saya enggak pengennya kelasnya yang rame, gurunya jarang masuk, ya itu nggak perlu dimasukkan kalau yang seperti itu ya. Kemudian meninjau ulang, menyetujui dengan menandatangani. Ditinjau ulang kalimat tadi, masukannya ada 20 Bapak Ibu, ada 32 siswa, ada 32 masukan. Nanti setelah mengganti kalimat menjadi kalimat positif, ini akan berkurang dari 32 itu pasti akan berkurang. Karena biasanya ada yang sama, ada yang sama. Kemudian nanti nilai kebajikan juga akan berkurang lagi. Biasanya ada berapa nilai kebajikannya? Ternyata menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, nilai kebajikannya sama, kebersihan akan berkurang lagi. Kemudian kita tinjau ulang bersama-sama dengan murid kita tinjau ulang. Disepakati nggak nih? Kita buat kesepakatannya seperti ini. Sepakat. Nah, kalau bisa menandatangani semuanya. Setelah itu ditempelkan di dinding. Jadi semua warga kelas yang ada di situ akan melihat, membaca, dan mengingat. Satu lagi catatannya, tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu kesepakatan kelas itu. Nggak boleh kayak tata tertib kelas sudah berapa lembar, misalkan kayak gitu enggak. Kesepakatan kelas itu cuma berapa poin. Tujuannya satu, biar mudah diingat. Kemudian yang kedua, biar mudah disepakati, maksudnya mudah diterapkan. Kalau kebanyakan nanti malah bubaran, nggak jadi diterapkan. Gitu kayak Bapak Ibu ya, kita coba bareng-bareng nanti di kelas. Kemudian contoh keyakinan kelas yang tadi sudah dicontohkan sama Bu Ayu, ini ada. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Anak-anak kan banyak pekerjaannya, PM, mencatat, atau mendengarkan, itu pekerjaan mereka. Mendengarkan dengan serius, nggak ngantuk, nggak menaruh kepala di meja, meletakkan kepala di meja, dan seterusnya. Ini maknanya luas. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini contoh keyakinan di kelas 7, cuma 3. Tetapi Bapak Ibu, untuk memperdalam pemahaman tentang keyakinan kelas,
Bu, kalau 3 ini kan kadang pemahaman anak masing-masing. Mencerna kalimat seperti ini kadang-kadang nggak paham, Bu, maksudnya apa. Nah, pendalamannya bisa dengan seperti ini. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Dari satu keyakinan, hormat, ini tampak tidak tampak seperti ada tabel tampak dan tidak tampak. Jadi nanti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya berarti ini yang tidak boleh dilakukan. Sering hadir terlambat. Kemudian tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini juga dibuat Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang maaf yang misalkan ini kalau dengan kalimat satu aja udah paham, anak yang belum paham bisa diterjemahkan lagi, didalamkan lagi pemahamannya lewat ini. Tampak dan tidak tampak. Bisa lebih dalam lagi dengan ini contoh-contoh yang tadi. Hormat, bekerja, kemudian rasa diterima dan dimiliki. Dari 3 tadi Bapak Ibu, 3 keyakinan kelas yang kita miliki, ini jadi banyak sekali. Kemudian pendalaman yang berikutnya tadi dengan tabel tampak dan tidak tampak, ini dengan terdengar, berperilaku dan terlihat. Nah, kalau terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Contoh-contohnya. Jadi anak-anak itu lebih paham lagi, saya harus seperti apa sih? Ini saya belum memasukkan poinnya ada. Permisi, terima kasih, tolong. Kata sakti ini. Permisi, terima kasih, tolong, maaf. Seperti 5S lah. Kalau ini kata sakti. Dan kita sebagai guru kalau minta tolong ke siswa juga seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita meminta anak, kamu harus bilang sopan anak guru. Kita juga seperti itu. Kita memanusiakan manusia. Anak kita itu manusia, bukan objek, tapi subjek. Kalau kita minta tolong sama anak, tolong ya dipegang, tolong ya dibawakan ke ruang guru, tolong ya. Kalau sudah terima kasih, anak akan merasa bangga sekali, merasa diuangke Bapak Ibu. Sana kamu ambil sana. Enggak, komponan baik. Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau tolong ya, iya guru, tolong ya, nanti dibawakan ke ruang guru, habis itu kamu nyapu mobil dan seterusnya yang panjang, itu ikhlas. Beda dengan sana kamu ke sana. Nah, itu akan berbeda Bapak Ibu. Jadi pembelajaran juga, saya juga masih belajar Bapak Ibu. Kita kalau misalkan dengan anak pun kita memanusiakan mereka. Kita juga harus menggunakan kata-kata tolong, maaf. Pernah kejadian di SMP sini, saya cerita Bapak Ibu, ini pengalaman dari pembelajaran buat kita. Ada anak-anak duduk di depan koridor ya Bapak Ibu. Anak-anak kita ternyata juga punya perasaan sama. Anak-anak kita tuh manusia. Duduk di depan kelas, depan kayak gini. Kita lewat kan biasa aja. Nah, pas saya lewat di kelas 9, permisi ya anak soleh, saya bilang seperti itu. Ya Allah, dari sekian banyak guru yang lewat, cuma 1 yang bilang permisi. Maaf Bapak Ibu, ini tamparan buat kita. Jadi mereka pun pengen diumumke. Cuma kita lewat bilang permisi, mereka seneng. Permisi ya, Pak Tik ikut lewat. Ya Allah, sampai saya dengar itu ngomong seperti itu. Jadi walaupun anak kita itu yang katanya, lah bocah SMP rota, bocah mati etika, lah bocah SMP, ya kitanya juga harus memberikan contoh yang baik dulu. Ya Bapak Ibu, maaf pengalaman saya ini, saya dengar sendiri anak kelas 9 ngomong seperti itu. Jadi janganlah bocah SMP rota dasar bocah orang beretika, jangan seperti itu. Tugas kita menuntun. Saya juga masih belajar. Tugas kita menuntun, ayo bareng-bareng. Saya nggak akan bisa sendiri, Pak Atif, Pak Yasid yang sudah dapat pembelajarannya di guru penggerak, nggak bakalan bisa jalan sendiri kalau tanpa dukungan Bapak Ibu guru semua. Kita ciptakan budaya positif di sekolah kita, dimulai dari diri kita. Kita memberikan contoh yang baik. Sebagai penuntun, kita harus memberikan teladan. Memberikan teladan dulu dari diri kita. Itu apa ya? Sedikit pengalaman Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang seperti itu ya mereka juga pengen diuang, itu aja. Kemudian pendalaman yang ketiga itu ada tabel tugas guru, tugas murid. Anak-anak tahu tugas kita itu sebagai guru apa sih? Tugas dia sebagai murid itu apa?
Ini bisa ditempel juga di dalam kelas. Jadi sebagai guru kita juga nggak semena-mena Bapak Ibu, nggak sekarpet dewek. Kita punya tugas yang tertulis, anak-anak bisa melihat. Gitu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Sebenarnya saya ingin adakan simulasi membuat keyakinan kelas dengan pesertanya di sini, coba-coba. Tetapi karena waktunya terbatas, nanti kita coba di kelas masing-masing aja. Hitung ya. Ini ada contoh nilai kebajikan. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Disiplin, Bertanggung jawab. Betul. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju apa? Menghormati. Dilarang mengganggu, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada disiplin positif Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi ada namanya disiplin positif. Kemarin sudah dibahas sama Pak Yasid itu, sama Pak Atik dan Pak Andri. Disiplin positif. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang boleh lebih dari satu nilai kebajikan juga. Kasih sayang, menghormati, menghargai, ya, peduli. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kasih sayang sama diri sendiri ya. Kemudian bergantian dan menunggu giliran. Menghargai juga bisa langsung menghargai orang yang sudah ada di depannya ya kan. Menghormati. Kemudian dilarang merokok. Gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Berjalan di kelas dan koridor. Disiplin. Kasih sayang. Jadi dia nggak lari-lari, gitu. Dia berjalan. Nggak menggunakan sopan. Bisa boleh. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu. Sebelum selesai, saya punya permainan juga untuk refleksi. Untuk refleksi kegiatan kita hari ini. Refleksi itu apa sih Bapak Ibu? Nah, sedikit saya ingin menyampaikan juga, bukan saya menggurui, tapi kita belajar bersama Bapak Ibu. Refleksi itu perlu kita lakukan setiap kita habis melakukan semua kegiatan. Tujuannya, satu, untuk mengingat, merenung apa sih yang sudah tadi saya lakukan. Kemudian, perasaan saya seperti apa sih? Setelah mengerti, oh ya tadi saya ada peristiwa ini loh, saya suruh maju, saya dihukum seperti ini misalkan. Perasaan saya seperti apa sih? Apa yang dirasakan saat kegiatan itu? Kemudian yang ketiga lagi dalam refleksi itu, kita dapat pembelajaran apa sih pada kegiatan kita hari ini? Yang terakhir, penerapannya, future. Bahasanya future ya Pak Yasid. Future apa bahasa future ya? Penerapannya, future. Saya lidah Jawa ngomongnya future. Future. Penerapan ke depannya. Setelah ada diseminasi ini, Bapak Ibu, apa sih yang akan dilakukan Bapak Ibu di dalam kelasnya masing-masing? Nah, saya minta yang maju ke depan melakukan refleksi. Nanti saya punya itu. Kasih hatinya. WhatsApp. Belanja. Jadi baru.
Bu Rosita maju, Bu Rosita. Ada dua Bapak Ibu, bukan sebagai apa, tapi saya menghargai, maksudnya berterima kasih Bapak Ibu sudah antusias mengikuti kegiatan saya. Kemudian saya berharap kegiatan hari ini ada manfaatnya. Kemudian juga nanti kedepannya ada tindak lanjutnya Bapak Ibu, ada follow up-nya. Jadi diseminasi ini tidak sia-sia. Bukan hanya sekedar saya mengumpulkan tugas, tidak. Tapi saya pengen sekolah kita, ayo bareng-bareng kita menerapkan budaya positif untuk anak kita, untuk murid-murid dan murid. Semoga Bapak Ibu, tadi ada refleksi itu, ada 4P. Ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Terserah untuk Bapak Ibu mau komennya seperti apa, silakan maju ke depan. Nanti ada 2. Buat bakso bareng di depan Mbak Indah. Mensejahterakan koperasi biar bisa kita piknik ke Bromo. Moga Bapak Ibu yang maju ke depan, ada 2 orang, saya persilakan. Nggak saru ya Bapak Ibu ya, saya seperti ini nggak saru ya, punten. Buat seru-seruan aja. Moga Bapak Ibu. Ayo maju. Jelas motivasi dari diri sendiri. Nah, gitu. Motivasinya apa nih Bu? Motivasinya dulu. Motivasinya maju ke depan apa Bu? Itu yang pertama Bu. Tahu aja tanggal 2. Nomor 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. Untuk mengikuti pembelajaran hari ini, alhamdulillah saya punya ilmu baru. Ilmu barunya apa? Ilmu barunya bahwa setiap guru itu punya tugas yang tidak mudah. Dari pembelajaran yang Bu Atik katakan tadi, yang sudah Bu Atik sampaikan, bahwa setiap orang itu harus bisa membimbing putra-putrinya atau menuntun murid-muridnya supaya murid-murid itu menuju kebahagiaan tersebut itu. Terus yang kedua, perasaan saya senang banget untuk mengikuti ini, jadi merefresh kembali ilmu-ilmu yang sudah saya miliki dulu. Ilmu saya kan ilmu jadul. Nah sekarang kan ada CGP ini, jadi ilmunya ternyata berkembang loh gitu. Jadi ada ilmu baru yang harus saya rubah mindset saya yang tadinya seorang anak itu lahir dengan kertas putih, tetapi ternyata itu salah. Bahwa seorang anak itu lahir dengan ada struktur-struktur halus yang mereka punyai, yang merupakan kodrat mereka dari lahir, sehingga kita sebagai penuntut itu harus menjelaskan atau menuntun supaya garis-garisnya itu menjadi lebih jelas. Itu suatu ilmu banget buat diri saya. Terus yang ketiga, insya Allah saya akan mencoba menerapkan ke anak-anak. Mungkin kalau di BK itu ada kontrak kerja, mungkin sekarang saya akan lebih merinci lagi. Ayo anak-anak, kita buat kesepakatan yang nantinya harus dilaksanakan, walaupun nanti seiring jalan waktu itu kadang-kadang anak suka lupa. Tapi saya akan insya Allah akan selalu mengingatkan anak-anak, biar bagaimanapun anak-anak adalah aset bangsa, yang itu tugas kita sebagai guru. Nyun sewu, mohon maaf sekali, kita sebagai guru bukan hanya tanggung jawab di dunia, tapi di akhirat juga Bu. Jadi ilmu baru, dan semoga ilmunya itu tidak hanya sampai sini saja. Semoga saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya juga. Terima kasih Bu Atik atas waktunya. Mana birunya?
ini Pak Atik? Masih ada 2 atau sudah di stop? Stop saja, stop. Enggak. Bu Tika, besok kan ujian. Ini mohon doanya, nanti sebagai imbalan nanti kita makan bersama di traktir sama Bu Tika. Doa bersama ya Pak. Tengok haning satu saya udah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya Bu Tika ya. Lanjut Bu, yang sudah keluar jangan ditarik masukkan lagi Bu. Insya Allah enggak Pak, sudah teryakin. Ya, makanya saya hanya membuat keyakinan kelas Pak Irfan. Materinya itu untuk budaya positif itu di awal itu ada disiplin positif. Bagaimana kita menciptakan disiplin positif? Disiplin positif itu disiplin yang lahir dari dalam dirinya. Nah Bu, pan lahir keprimen membuat saya kada sering kayak apa gitu. Nah kita kembali lagi, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar Pak. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, apalagi mungkin anak kita banyak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia akan memenuhi kebutuhannya itu dengan melakukan hal-hal yang negatif. Contoh, pasti kan kita caper. Nah, caper itu kenapa dia lagi mencari perhatian, dia butuh disayang sama kita. Kebutuhan dasar untuk kasih sayangnya dia tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar itu, minimal kita tahu kebutuhan dia itu apa sih. Kenapa dia bertingkah, kenapa dia melakukan seperti itu. Sebenarnya kebutuhan dia itu apa sih. Datang terlambat misalkan, Bu saya bangunnya kesiangan, gak ada yang bangunin. Berarti dia kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa Bapak Ibu? Kasih sayang, perhatian dari rumah. Nah kalau misalkan udah di kelas, dia anaknya keluarganya baik kok, kodrat alam dia di rumah keluarganya dan sebagainya baik, tapi dia masih senang main-main sama teman-temannya, naik apa truk ke aji barang. Satu kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi apa Bapak Ibu? Kesenangan, kebebasan. Jadi kompleks kebutuhan itu kita nggak bisa mengklaim anak itu rewel bedut, nggak boleh Bapak Ibu. Anak kita itu luar biasa hebat semuanya. Anak kita itu terlahir dengan sempurna. Anak kita itu lahir dengan dengan potensi yang luar biasa. Kitanya saja yang menuntunnya. Nah dari 5 kebutuhan dasar itu, kalau misalkan ada yang tidak terpenuhi, kita panggil Bapak Ibu. Ada di situ dengan segitiga motivasi. Sebelum itu ke hukuman dulu yang tadi Pak Irfan sampaikan. Guru itu ada perannya sebagai yang tadi saya sampaikan sedikit, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, kemudian apalagi Pak Atik ya, manajer, kemudian manajer ya Pak ya, terakhir manajer. Jadi kita itu dilarang keras sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar. Kita itu dilarang keras untuk jadi satu ini penghukum. Itu menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara, filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kita tidak boleh untuk jadi seorang penghukum, menghindari itu. Minimal kita itu jadi pemantau, kalau belum bisa jadi manajer. Jadi manajer itu kita melakukan anak buat kesalahan, kita panggil. Kemarin alhamdulillah saya sudah mencoba mempraktekkan itu Pak Atik dengan umama ya Pak Atik ya, dengan umama Pak Atik, segitiga restitusi. Berawal dari keyakinan kelas ini dulu. Kita punya keyakinan kelas, kita panggil anak, kita tanyakan. Satu, ada validasi kesalahan. Yang pertama, identifikasi apa ya. Langkah pertama tuh gini, kamu tahu nggak Bu Atik panggil kenapa? Kemudian dia menceritakan, ya kok saya tadi buat teman saya nangis, saya rewel di kelas, saya dimarahi sama bu guru ini karena tidak mengumpulkan tugas. Oh, kita berperan sebagai kayak teman. Terus habis itu nanti kita tanyakan, kamu punya alasan dong ya melakukan itu, kenapa sih? Alasannya apa sih? Kita ajak ngobrol. Alasannya apa? Dia ceritakan alasannya ini. Oh, ya wajar dong kamu melakukan seperti itu ya. Bu guru juga dulu pernah bikin kesalahan. Tapi ada tapinya. Tapi kalau seperti itu kan kira-kira melanggar keyakinan yang kamu miliki.
diharapkan seperti itu. Jadi kita mempraktekkan segitiga restitusi, bukan sebagai penghukum. Maaf Pak Irfan. Jadi untuk di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, guru tidak diperkenankan untuk jadi seorang penghukum. Satu, bolehlah kelasnya Pak Irfan itu berprestasi, bolehlah kelasnya itu juaraan. Tapi karakter dari seorang penghukum itu, anak-anak itu tidak, kesadarannya itu tidak lahir dari dirinya sendiri. Motivasi dia bukan motivasi yang lahir dari dalam dirinya, tapi motivasi karena takut dihukum. Seperti kita aja sebagai guru, saya datang pagi itu karena takut malu sama kepala sekolahnya. Seperti itu nggak akan awet Bapak Ibu. Kepala sekolahnya ganti, kepala sekolahnya yang santai, kita akan datangnya siang lagi, iya nggak? Iya betul. Itu penghukum. Begitu juga dengan murid kita. Kalau kita jadi penghukum, kita bangga, Pak Irfan bangga, juaraan kelasnya kok, padahal telat, tasnya terbuang, telat nggak boleh masuk. Luar biasa tampaknya. Tetapi efeknya menularkan yang saya tahu. Jadi saya juga berusaha untuk saya belum jadi manajer Bapak Ibu. Saya masih seringnya itu saya itu pembuat rasa bersalah. Saya masih membuat rasa bersalah, dan itu pun nggak boleh. Saya seringnya mengungkapkan, kamu nggak kasihan apa sama bu guru capek-capek dari pagi ngajar, kamunya bertingkah, atau kamu nggak kasihan? Itu ternyata juga nggak boleh. Itu membuat rasa bersalah. Seperti itu ya. Kesulah guru, iya. Ibu-ibu itu kebanyakan seperti itu, pengen dimelasi. Gitu. Pak Atik atau Pak Yasin barangkali mau menambahkan untuk sekolah kita juga. Pak Yasin. Ya emang itu seperti ya sudah ada di sekolah kita yang dari dulu lah gitu. Dulu ketika saya jadi kesiswaan sama gitu, ketika ada apa-apa hukum, ternyata Allah itu maha pemaaf. Saya kadang mikir gitu, ya Allah iya ya, ketika hambanya salah, Allah tidak langsung menghukum kok. Coba kalau bayangkan Bapak Ibu, ketika saya salah, sudah misalkan melanggar tidak puasa dengan sengaja, tapi besok saya masih diberi hidup oleh Allah, bukankah Allah maha pemaaf? Tapi kalau kita sebagai pengguna itu orang puasa pun melanggar aturannya nyong selentik mati misalnya, iya kan ya gitu. Allah saja maha pemaaf. Terus kenapa kita hambanya itu jadi sering anak apa-apa hukum, anak apa-apa hukum, anak apa-apa hukum ya. Nabi Muhammad kita kadang suri tauladannya ke sana ya, kembalinya ke sana gitu. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, apa yang menentang itu dihukum gitu aja. Apa yang terus didakwai terus kemudian nurut gelem ting Nabi dipateni enggak gitu aja, dihukum oleh push apa petit cambuk enggak ya. Ya gitulah, kita kiblat kita memang Nabi Muhammad ya, dari segi pendidikan, dari apa dan sebagainya, kemudian dari para ulama-ulama kita, kemudian termasuk di bidang pendidikan itu di Indonesia salah satunya ya Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dari biografinya mudah-mudahan dia beragama Islam juga ya. Cuma mungkin karena berada di daerah Jogja Jawa ya kental kejawaannya. Tapi mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nah itu tauladan-tauladan kita. Dan ini baru pendidikan ini ya, kita mengadopsi nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara. Dulu alhamdulillah dulu saya kuliahnya juga di Taman Siswa Universitas Sarjana Wita Taman Siswa Yogyakarta. Benar di tempatnya Ki Hajar Dewantara di Pak Yasin mungkin sudah sering ya, di Jalan Tamsis, Jalan Taman Siswa itu ya ada rumahnya beliau yang kemarin ada dirusak itu sama perguruan silat itu, karena di situ ada konvoy terus. Nah, itu ya mengajarkan seperti itu. Insya Allah kebaikan yang kita dapatkan ketika kita sabar gitu aja. Ya masalah kayak tadi wajar ya, artinya normal di sebuah sekolah ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nah kita coba masukkan hal-hal yang baru yang diinginkan pemerintah pada saat ini, dan ini ada baiknya. Kita ambil yang baik, yang tidak baik
tidak sesuai dengan kita, tidak cocok dengan pemikiran kita, ya nggak masalah. Paling tidak kita sudah pernah tahu. Pemerintah juga tidak memaksakan kudu kayak gini, ya tidak juga. Kita sudah kayak gini tapi hasilnya seperti itu, ya kita tidak bisa memaksakan hasilnya harus baik. Kayak kita memaksakan anak kudu pinter, ketika nggak pinter kita akan kecewa gitu. Anak kamu harus membersihkan kelas ini harus bersih. Ketika nggak bersih ya kita kecewa. Nah makanya tadi kita bikin kesepakatan kelas, keyakinan kelas agar semuanya bisa lebih langgeng, lebih lama efeknya daripada yang tadi hanya sekedar hanya dengan hukuman, hanya dengan punishment terus pada saat itu benar, kemudian berikutnya agak tidak berkurang lagi lah seperti itu. Itu saja Bu Atik yang saya tambahkan. Sudah jam 11, monggo tinggal 1 lembar lagi. Oke, satu lagi, singkat padat jelas. Bagaimana pembelajaran kita hari ini aja? Diskusi kita satu masuk ke depan, masih ada 1 lembar soalnya. 5 kata. Kita mau lebaran. Motivasinya lembaran Bu. Iya. Aslinya bukan motivasi lembaran, tapi ini pengalaman. Materi hari ini langsung saja saya nggak salah. Materi hari ini tuh betul-betul apa ya? Menggerakkan kita untuk berubah, benar untuk berubah, bergerak untuk berubah. Jadi dulu itu saya terkena guru killer. Terkena benar, saya itu terkena guru killer, apa paling galak, guru paling cilik tapi paling galak dewe. Jadi siswa itu ketemu saya kalau maju kayak gini langsung masuk. Saya ada di sini, di sana langsung masuk. Itu saking galaknya saya. Jadi setelah saya belajar kesini, saya membaca kesini, ternyata itu sangat. Jadi siswa itu ke saya itu diem belajar itu karena takut. Jadi itu tadi ada itu. Semakin kesini saya akhirnya apa? Bikin surat apa ya itu? Sering nggak kritik. Saya kalau mendadakan ada kritik dan saran itu, ada kritik dan saran gimana tentang cara pembelajaran saya. Ternyata Bu jangan kering ini. Akhirnya ternyata ada itu di materi yang tadi. Cuman saya tidak ngerti ada budaya positif itu tidak ada. Tapi alhamdulillah itu saya lakoni dan sekarang cuman perbedaannya kalau dulu waktu saya ngajar anak diem Bu, karena dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Tapi begitu saya merubah semuanya, saya beri kesepakatan kelas. Oke, kita gimana? Ini saya tidak ada hukuman. Dulu saya sampai nempelin teman. Siswa nggak terlambat, saya ini tempelin sekalian. Tempelin temenan itu saya dulu. Iya, itu dulu saya seperti itu. Jadi makanya saya kadang lihat Pak Atik kayak gitu. Jangan salahkan saya kecil ternyata saya sama Pak Atik itu kadang berarti saya lebih galak dari Pak Atik. Pak Atik di sini ditakuti. Ternyata saya dulu itu lebih galak dari Pak Atik. Itu sebenarnya Pak. Saya kadang bawa penuh saya nggak pernah bawa. Tapi saya begitu karena mereka sudah tahu bahwa Bu Siti itu galak. Itu sadarnya setelah apa? Begitu ada anak yang pinter, itu anak juara 1. Di pelajaran pertama saya sampai ngeteter Pak. Pelajaran matematika saya tanya, sampai pegang buku itu ngeteter, sampai gemetar. Kok ini kayak gini? Saya cuma nanya kayak gitu. Kok ini caranya kayak gini dari mana? Kok salah? Itu sampai ngeteter. Akhirnya saya berpikir, oh saya harus merubah. Belajar. Akhirnya saya lakoni yang ini. Ada beberapa yang saya lakoni yang tadi itu, dan alhamdulillah akhirnya siswa itu dekat dengan saya bukan karena takut, itu aja. Itu beda positif di situ, tidak berdekat dengan kita itu bukan takut. Dan tadi pada ini juga saya ngalamin di kelas 7 itu kemarin ya. Begitu saya masuk, halo, bahagia sekali. Begitu hari ini saya perkenalan Bu Guru itu di sini ngajarnya matematika, langsung matematika. Oh berarti saya langsung mengapa ternyata dia nggak ada yang suka matematika. Itu problema saya sekarang. Terima kasih.
makasih udah positif, sabarnya harus benar-benar itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Bumbuy Siti Maimunah yang sudah bertobat dari suka kepret, bertobat ya Bu ya. Alhamdulillah punya kesadaran. Semoga nanti Pak Irfan sadar juga. Demikian, ada tambahan dari Pak Yasin sedikit. Monggo Pak Yasin. Cek, ya terima kasih Bu Atik. Sekedar menanyakan Bapak Ibu, adakah yang sudah punya sertifikat di PNM yang topik 1? Ada nggak? Belum Pak. Belum. Yang topik kurikulum mereka sudah? Oh iya. Iya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Atik tentang langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Ini nanti kan jenengan mungkin pengen menerapkan ya. Nah nanti silakan diterapkan di kelas. Jangan lupa didokumentasikan. Ya. Kemudian perhatikan juga langkah-langkahnya tadi. Nah, mungkin sedikit saya ingatkan, kita menginventarisir dulu aturan dari anak-anak. Kita menanyakan kamu pengen kelas seperti apa. Terus dengan cara seperti apa kamu bisa mewujudkan kelas yang seperti itu. Diinventarisir ada berapa, kemudian tadi kalau masih ada kalimat negatif dibiarkan, nanti dirubah bareng-bareng. Ini masih ada kalimat negatif, ayo kita bareng-bareng rubah ke kalimat positif. Setelah itu prosedurnya dituliskan kembali, berarti semua kalimat yang sudah berubah menjadi positif. Kemudian dijelaskan keyakinan-keyakinan tadi. Misalnya tadi kan sudah ya, tidak membuli, itu kan berarti nilainya menghormati. Nah nanti yang satu nilai itu dikumpulkan jadi satu, ya, tidak membuli, kemudian tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan, itu kan nilainya sama, menghormati, dikumpulkan jadi satu. Setelah itu ada berapa nilai yang terkumpul, itulah yang namanya nilai keyakinan kelas. Jadi nilai keyakinan kelas itu berdasarkan apa? Poin-poin yang tadi digeneralisasi menjadi satu nilai. Bisa dapat 3, bisa dapat 4, tergantung nanti yang dari anak itu ada berapa. Setelah itu disampaikan, ini nilainya seperti ini, anak-anak paham nggak? Ya, ini adalah generalisasi dari poin yang tadi. Kalau setuju, jangan bikin, kemudian dicetak, ditandatangani. Ya. Kemudian itu didokumentasikan, hal-hal yang tadi diungkapkan anak-anak juga dicatat semuanya, terus nanti dikasih umpan balik. Pakai tulis tangan boleh. Jangan beri pertanyaan, bagaimana kesan kamu melaksanakan keyakinan kelas? Misal, pertanyaan ke siswanya. Terus pertanyaannya yang lainnya, apakah keyakinan kelas itu bermanfaat untuk kelas kamu? Misal, pokoknya pesan jangan kebijakan. Nanti siswa menjawab, dikasih nama, difoto. Terus nanti setelah dicatat, dokumentasi dikumpulkan dan jadi satu, Bapak Ibu, dalam satu PDF. Ya, tadi inventarisir peraturan, inventarisir aturan yang sudah jadi positif, keyakinan kelasnya apa, kemudian dokumentasinya, bawahnya itu umpan balik dari siswa. Jadikan satu, terus diupload di PNM, dapat sertifikat. Saya sudah, insya Allah betul kalau ini seperti itu. Jadi ini kesempatan baik, nanti silakan dipraktekkan di dalam kelas untuk mendapatkan ya minimal 1 sertifikat lah. Atau 2, yang kurikulum Merdeka sama Merdeka Belajar ya. Yang Merdeka Belajar ini buat hari ini bisa Bu, ini jadi portofolio Merdeka Belajar bisa ini, kan jenengan sedang menyebarkan tentang filosofi ya, KHD, itu di topik 2 berarti nanti digunakan. Kemudian Bapak Ibu nanti pas P5 yang wali kelas 89, kita nanti kan ada kumpul ya. 78 ya, 78 kan nanti kita istilahnya bertukar ide, itu juga nanti bisa digunakan untuk aksi nyata proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini nanti kalau saya garap insya Allah saya share lah bareng-bareng supaya jenengan juga bisa dapat. Mungkin itu Bapak Ibu, karena kita sudah eranya era PNM ya, kita mengikuti lah. Kemarin kenapa banyak yang tidak lolos, karena tidak menuliskan umpan baliknya. Jadi umpan balik itu bukan yang di komentar Bapak Ibu,
Umpan balik itu dokumentasi pendapat refleksi dari siswa, dan kita memfotokan. Kalau dalam bentuk tulisan anak-anak difoto. Kalau Google Form berarti hasil Google Form yang diisi anak-anak itu disatukan jadi satu dokumen, terus diupload bareng-bareng. Jadi sekali lagi, bukan komentar yang ada di aksi nyata. Kalau komentar itu nggak dihitung, ya. Tapi umpan balik itu adalah umpan balik dari siswa yang kita dokumentasikan dan kita sertakan dalam satu dokumen. Mungkin itu saja Bapak Ibu tambahannya. Mudah-mudahan PMM-nya bisa diisi dengan baik ya, supaya dapat sertifikat. Terima kasih Bu Atik. Oke, terima kasih Pak Yazid atas masukannya. Jadi bermanfaat sekali Bapak Ibu untuk di PMM kita juga iras-irus kegiatan yang kita lakukan nanti di kelas. Hasil diseminasi ini boleh diterapkan di kelas, nanti bisa masuk ke PMM, begitu ya Pak Yazid ya. Jadi manfaatnya double-double Bapak Ibu. Nanti manfaatnya untuk murid kita, untuk kita lebih ringan, untuk PMM kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita, untuk pembelajaran kita, untuk murid-murid didik kita, dan semoga hari ini menjadikan kita lebih baik lagi daripada kemarin. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas semangatnya. Kita bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Semangat ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atik Suryahananti yang telah memberikan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan bisa kita ambil pelajarannya dan semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dimaafkan saya Yazid, Bu Atik atau Pak Kuku atau kita semua barangkali bercanda mungkin ada yang tersakiti hatinya, mohon dimaafkan dan saling memaafkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.